Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Akan dunia ini. Dan dalam kenyataannya anak-anak Abraham yang jasmanilah yang sampai hari ini memiliki dunia, menguasai dunia, mengendalikan segala sesuatunya. Anak-anak Abraham secara rohani masih banyak yang mumet, saudara. Artinya pergumulan hidupnya, soal kehidupan sehari-hari, soal keuangannya, belum betul-betul mengalami terobosan. Nah, mengapa bisa begitu? Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara perkataan Rasul Paulus. Dia berkata bahwa dunia ini bangsa-bangsa menikmati namanya harta rohaninya orang Yahudi. Maka Paulus berkata, karena kita menikmati harta rohani mereka, maka Paulus mengatakan bangsa-bangsa lain wajib melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, bayangkan ya, seluruh dunia ini yang sudah mendengar akan Injil atau kabar baik. Lalu kemudian di dunia di mana Alkitab itu ada, bukankah dari Kejadian sampai Wahyu itu bicara sebagian besar atau bahkan hampir semuanya tentang kehidupan rohani orang Yahudi. Begitu kita menerima kebenaran ini, sadar tidak sadar, sebetulnya kita menerima harta rohaninya orang Yahudi. Maka berlaku perkataan Paulus, bangsa-bangsa itu wajib melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, karena itulah hari ini secara daging, mereka itu menikmati pelayanan harta duniawi dari bangsa-bangsa. Suka tidak suka, mereka itulah yang mengendalikan, menguasai dunia pada hari ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita juga mengalami yang sama? Paulus mengatakan, kalau aku menaburkan kepadamu benih rohani, dia pakai istilah yang berbeda. Kalau aku menaburkan kepadamu benih rohani, dia berkata, berlebihankah kalau aku menuai hasil duniawi dari kamu? Artinya dia berkata, kalau aku selama ini ngajar kepadamu, aku menaburkan benih rohani, maka sebagai imbalannya atau gantinya, kamu berikan kepadaku harta duniawi. Nah, ini kebenaran yang sama, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, akan berlaku. Makanya kita harus mengerti akan kairos Tuhan. Tahun ini ada hal yang aneh. Dengan cara yang tidak pernah kami duga sebelumnya, Tuhan bangkitkan akan hati untuk bangsa-bangsa. Dan Tuhan membuka kesempatan begitu ajaib untuk kita bisa melayani akan bangsa-bangsa. Tahun ini Pak Victor akan banyak mengutus tim dan akan pergi ke bangsa-bangsa. Dia sudah pergi ke Vietnam dan Kamboja. Sekian puluh orang di antara kita ikut berangkat dan kita terima reportnya dari gembala di sana, mereka sangat diberkati dengan apa yang kita buat. Itu kita sebetulnya menaburkan benih rohani. Satu hari kita akan menuai akan tuaian jasmani dari bangsa-bangsa itu. Lalu kita akan pergi dalam hari-hari ini, sudah berangkat belum ya yang ke Laos dan sebagainya? Oke, akan segera berangkat teman-teman yang ke Vietnam, lalu kemudian ke Kamboja, ke Laos dan ke Cina. Nanti lagi diatur kita akan pergi ke Myanmar dan Thailand. Kita masuk kepada bangsa-bangsa. Kita menaburkan akan benih rohani. Tahukah saudara bahwa itu berlaku hukum
mereka akan satu hari memberikan kepada kita tuaian jasmaninya. Pak Victor juga akan membawa tim, kalau ada yang mau ikut boleh, ke Cina dan ke Tibet. Bukan Tebet, kalau Tebet di Jakarta. Tibet, saudara. Nah, bayangkan kita bisa masuk ke bangsa-bangsa. Bulan lalu atau bulan ini kita pergi ke Cina dengan 600 orang lebih dan kita memberikan akan ministry kita ke banyak hal. Kita melayani mereka, kita masukkan buku, Alkitab dan sebagainya. Maka semua yang kita buat itu membuat kita ini sebetulnya menaburkan benih rohani kepada mereka. Maka nanti bangsa-bangsa akan wajib hukumnya melayani kita dengan harta duniawi mereka. Saudara, Amerika pernah menjadi negara yang sangat kaya. Anda tahu kenapa? Karena negara itu negara misionaris. Dia kirimkan begitu banyak misionaris di seluruh dunia. Makanya negara itu diberkati. Lihat Korea hari ini, lihat Brasil hari ini. Itu negara-negara misionaris. Mereka kirimkan misionarisnya ke berbagai negara. Maka sebagai gantinya, Tuhan memberkati akan bangsa mereka. Maka saya percaya ini kairos Tuhan. Kalau tahun ini Tuhan memberikan kita kesempatan melayani bangsa-bangsa, dalam waktu yang tidak lama, bangsa-bangsa wajib melayani kita dengan harta kekayaan mereka. Amen, saudara. Nah, kemudian saya kemarin cerita, dalam 3 tahun terakhir ini, ada pertemuan-pertemuan yang cukup aneh dengan orang Yahudi. 2009, Gary Cohen, dan nama Cohen artinya imam, masih keturunan garis imam besar Harun, universitasnya memberikan saya gelar doktor kehormatan. Ternyata Tuhan berkata bukan soal gelarnya nak, tapi siapa yang memberikan kepadamu, seperti secara profetis ada sebuah pengakuan yang dia berikan. Lalu kemudian tahun lalu 2010, menjelang akhir perjalanan di Israel, Tuhan temukan dengan orang yang Tuhan sudah katakan sebelum saya berangkat. Kamu akan ketemu hambaku, dia orang Lewi, dia percaya kepadaku, berkati dia, nanti berkatnya penting buat hidupmu. Dan itu sebuah peneguhan yang aneh. Dan yang terakhir, yang saya pernah ceritakan beberapa kali, pengalaman sekian minggu yang lalu di tembok besar Cina. Saya mengalami ketemu dengan orang Yahudi ketiga. Saya sudah ceritakan kepada saudara bagaimana itu. Dan orang ini, satu di antaranya yang paling tua, tiba-tiba datang, dia sodorkan duit shekelnya kepada saya. Dan di situ Tuhan berkata, lihat mereka mulai bawa uang kepadamu. Nah orang berkata, Pak itu 1 koin begitu buat apa? Tahukah saudara itu punya pengaruh dan arti yang sangat besar sekali. Dan buat saya itu sebuah tanda. Dan yang aneh adalah 2 minggu yang lalu, atau minggu lalu tepatnya, Maurice Cerullo tiba-tiba kontak saya. Dan dia berkata tanggal 12 November, aku akan buat konferensi 1 hari dengan orang-orang Yahudi Kristen dari seluruh dunia yang sudah pindah ke Israel. Dia akan buat di kota Tel Aviv, dia sewa gedung, dan dia berkata, bisakah engkau ikut melayani bersama-sama dengan aku? Dan dia tiba-tiba ingat saya, ingat kita di sini. Dan dia berpikir, kalau ada satu rombongan Indonesia bergabung akan luar biasa. Saudara, saya sekaligus mau sampaikan pada hari ini kok kayak pemenang Indonesian Idol. Karena ada banyak dari travel agent yang menawarkan diri untuk melayani akan grup ini. Dan kita juga punya gaya Yahudi tersendiri. Bagaimana kita cari harga paling murah, paling selamat, paling enak, dan paling menguntungkan, dan paling semuanya. Dan saya memang tidak buat tawar-menawar, saya minta semua masukkanlah, submitkan harga, nanti kita lihat. Dan dalam anugerah Tuhan, saya akan buka mungkin paling tidak 300 orang kalau Tuhan izinkan. Dan kalau saudara mau daftar, Anda boleh, di mana ya daftarnya ya?
setelah kebaktian Cari Burip kalah, saya nggak tahu bagaimana caranya. Karena ini adalah, ternyata itu high season, saudara. November waktu kita pergi tanggal 7, pulang tanggal 14, itu kena dengan Idul Adha, di Timur Tengah itu akan ramai sekali. Karena itu penerbangan ke sana jadi agak berat, tapi ternyata bulan November itu merupakan bulan liburan di Amerika, Thanksgiving, sehingga banyak orang Amerika pergi ke Israel. Benny Hinn buat conference, Morris Cerullo bersama kita, banyak hamba-hamba Tuhan juga buat acara, sehingga di Israel juga padat sekali. Tapi yang menarik, kalau tidak ada perubahan dan Tuhan izinkan, buat saya bukan soal tripnya, saya sudah 7 kali ke Israel, sudah lebih dari cukup, tapi saya tahu ada yang berbeda Tuhan berikan buat kita. Saudara, begitu kita nyampe, kalau Tuhan izinkan akan diatur oleh Don Mandel yang ngatur, bukan saya. Don Mandel akan ngatur, tanggal 8 kita akan kebaktian dengan orang-orang Yahudi Rusia. Yang aneh adalah kita akan buat di sebuah kota namanya Karmel. Dan itu kota dari orang yang ngasih duit kami di Cina. Aneh, saudara. Pertama kali yang dikunjungi daerah Karmel, dan itu merupakan kota dari orang yang ngasih duit waktu di tembok besar Cina. Buat saya itu sudah aneh sekali. Kita akan pergi lihat akan bait Allah Salomo. Suka enggak suka, percaya enggak percaya. Kita nyanyikan Masuk Masa Salomo. 1 Juli kemarin, bait Allah Salomo, reruntuhannya itu dibuka untuk umum. Saudara, itu ceritanya menarik di belakangnya. Itu ada hamba Tuhan sudah meninggal. Dia orang pertama yang menggali daerah itu. Dan dia ngalami mujizat. Ada teman yang search di internet ya. Itu kesaksiannya menarik. Dia temukan sebuah lorong dan itu sempit sekali dan dia tidak bisa bongkar batunya. Sampai dia pingsan, saudara. Setelah dia terbangun, aneh sekali. Itu lorong melebar sendiri, batu gede yang menghalangi hilang. Tergeser beberapa session dengan Yosef dan kita akan melayani orang Yahudi Ethiopia. Bayangkan saudara, kita akan sampaikan firman Tuhan, kita akan nyanyi, kita akan menari, kita mendoakan mereka. Bukankah itu benih rohani sebetulnya? Ini benih rohani. Kalau saudara nggak bisa nangkap ini gawat, ini karena ini benih rohani. Dan nanti pada waktu Morris juga yang sama terjadi. Menurut saya secara legal dalam hukum roh, tidak ada yang lebih ajaib. Kecuali ini Yahudi dari berbagai negara kumpul hari itu. Kita memberkati mereka dengan firman, dengan pujian, dengan tarian kita. Lalu kita akan minta mereka memberkati Indonesia. Mantap kan? Menurut saya ini bangsa kita ini hanya tinggal tunggu waktu akan diberkati Tuhan luar biasa. Nah, jangan terlalu banyak baca koran dan nonton TV, saudara. Pusing. Isinya cuma orang ngeritik pemerintah. Bagian kita mendoakan dan percaya bangsa ini akan luar biasa. Oleh lawatan Tuhan yang ajaib, saya percaya akan ada sesuatu yang luar biasa, yang bukan karena tangan manusia, tapi tangan Tuhan sendiri akan memberkati bangsa ini. Saudara tahu gereja bawah tanah di Cina, kita memberikan kepada mereka persembahan cukup besar. Uang yuan yang mereka terima dibagi dengan semua gereja dalam jaringan mereka. Tapi ada jemaat-jemaat yang memberikan uang asing. Dan mereka berkata, uang asing ini tidak akan mereka tukarkan. Mereka kirim ke Israel, memberkati anak-anak Tuhan di sana. Bayangkan kalau mereka hidup dalam gereja bawah tanah dengan tekanan begitu mengerikan. Hati mereka tetap berkata, kami mau bawa Injil sampai ke Yerusalem. Saya berkata, enggak, kami duluan, nanti kamu tak ampiri, kita pergi sama-sama. Karena harus merupakan jatah kita. Saudara, karena itulah saya berkata begini. Karena ini sudah merupakan kairos Tuhan. Ini momentum Tuhan. Dan Tuhan bicara, nak, beritahu anak-anakku, sudah dekat waktunya. Bahwa semuanya akan terjadi dalam perubahan yang begitu besar. Dan dia berkata, karena itu beritahu mereka, buat parit sebelum banjir berkatku ngalir ke hidup mereka. Karena itu saya mau ajak Anda melihat akan dasar firman-Nya. Lalu ada 9 poin nanti saya akan sampaikan dengan cepat.
Saya berdoa Anda bisa tangkap dengan spiritmu. Dan setelah itu saya akan berdoa buat saudara. Minta supaya pengurapan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Ini masalah iman, saudara. Saya tidak sedang berkhotbah. Saya sedang menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Kalau engkau bisa tangkap dengan rohmu dan ada lompatan di roh saudara, itu akan jadi rema dalam kehidupan saudara. Bagaimana pelaksanaannya, Pak? Percayalah Tuhan akan sanggup membuat jadi sebuah kenyataan. Amen. Nah, mari kita lihat sekarang dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Tidak ada waktu untuk membaca semuanya. Saya baca mulai ayat yang kelima. 2 Raja-Raja 3 mulai ayat yang kelima. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Saudara, kalau Anda baca cerita Yosafat, ini raja baik, tapi menurut saya agak goblok. Nanti kita akan lihat beberapa ayatnya ya. Dia tidak pernah belajar dari pengalaman. Orang yang jatuh di lubang yang sama sampai 3 kali. Kalau bukan orang yang bodoh, siapa lagi? Saya berdoa kita jadi orang yang teachable, yang bisa diajar oleh Tuhan. Teruskan dulu. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi air akan datang berlimpah-limpah.
Dan Tuhan berkata, engkau harus bangun parit-parit. Untuk apa? Supaya ketika mendadak, dengan cara yang supranatural, air itu turun dan datang, maka air tidak kemudian malah menjadi musibah. Tapi air yang didatangkan itu akan ditampung mereka dan mereka bisa memanfaatkannya. Saudara sekalian, inilah persoalan banyak orang Kristen. Kita setiap kali berdoa, minta mujizat dan minta berkat. Tapi sesungguhnya kita tidak terlalu percaya bahwa Tuhan sanggup dengan cara yang supranatural memberkati kita dengan luar biasa. Banyak orang yang tidak percaya bahwa dalam sekejap dia bisa memberkati kita dengan begitu luar biasa. Nah, akibatnya apa? Oleh karena parit-paritnya tidak disiapkan. Ketika berkat itu mengalir, malah menimbulkan musibah. Bukannya membawa akan keberkatan yang ajaib, malah menghanyutkan banyak hal dan menimbulkan kerugian. Dan inilah yang Tuhan katakan, sesungguhnya aku mau anak-anakku menyadari semuanya ini. Bangun parit. Nah, saya mau sampaikan buat saudara, ada dua macam parit. Parit yang pertama Tuhan berkata adalah parit-parit persiapan yang kalian harus mengerti. Dan itu yang malam ini saya mau sampaikan dengan lebih banyak. Parit-parit ini merupakan parit-parit prinsip yang kau harus pegang dan anut dalam kehidupanmu. Kalau engkau ingin menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Ini merupakan parit-parit yang sangat ajaib. Yang kedua merupakan parit-parit jasmani. Bagaimanapun harus punya tempat, sarana, atau apapun kelak yang Anda harus lakukan untuk membuat satu kali kelak ketika berkat itu datang, Anda tahu ditempatkan di mana dan dibuat jadi seperti apa. Nah, saya akan ikuti kemana roh Tuhan membawa kita, tapi pada malam hari ini saya mau batasi dengan poin yang pertama. Inilah parit-parit prinsip kehidupan yang Anda dan saya harus pegang. Kalau ini tidak ada, berkat datang akan membawa masalah yang mengerikan sekali. Saudara sekalian, saya mau ajak kita belajar dari 3 suku pada hari ini. Suku ini merupakan suku yang ada di bagian timur, suku yang menghadap ke arah timur. Kalau Anda masih ingat akan gambar Bahtera yang saya sampaikan minggu kemarin, ada 5 kota kita, kalau ditarik garis lurus, merupakan gambar Bahtera. Bagian yang Tuhan berikan buat kota ini adalah suku Yehuda, Sebulon, dan Isakar. Nah, tidak berarti yang lain tidak penting. Tapi Tuhan berkata, pakai 3 suku ini nak, untuk menceritakan kepada anak-anakku, dimanapun mereka berada, di kota manapun, untuk mengerti akan 9 poin penting ini. Dan kalau mereka bisa pegang dan mereka jalani dengan baik, sesuatu yang ajaib akan luar biasa. Parit inilah yang sebetulnya mengundang air berkat itu datang dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata, kalau ini tidak ada, bagaimana aku bisa memberkati mereka? Maka seberapa saudara bisa bangun 9 poin dalam parit pertama ini, akan menentukan seberapa kelak Tuhan akan memberkati dan seberapa cepat semuanya akan datang dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kita akan lihat yang pertama. Mari kita lihat akan Yehuda. Saudara, Yehuda ini menarik sekali, dia anak keempat dari Yakub. Tapi yang paling menarik, saya yakin semua kita akan suka adalah apa kalimat pertama yang keluar dari mulut Yehuda yang ditulis oleh Alkitab. Dan dari sini Anda akan mengerti inilah dasarnya dan kenapa kita harus buat parit. Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal 37. Saya akan baca mulai ayat yang ke-19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Banyak orang itu sebel dengan impian kita.
Kalau Anda punya impian, orang lain sebel tidak masalah. Itu impian kita, bukan impian dia. Kalau jadi milik kita, bukan milik dia. Tetaplah bermimpi. Dan biar kalau engkau bermimpi, bermimpilah yang besar. Dr. Cho berkata, when you dream, dream big katanya. Kalau engkau bermimpi, mimpilah yang besar. Amen, saudara. Mimpilah menaklukkan dunia. Kemarin saya baru ngobrol dengan pemilik salah satu travel agent. Dan kemudian dia yang membawa kita ke Cina. Beliau berkata begini, sekarang saya apapun lah yang Bapak Ibu ini mau, saya ikut pokoknya, sepakat pokoknya. Dia berkata, saya membuktikan itu luar biasa. Lalu stafnya berkata gini, Bapak enggak ikut si Dietian Anmen, coba Bapak ikut. Dia bilang gini, saya enggak ikut aja, rambut sudah berdiri semua katanya. Saya ikut, saya pingsan kira-kira. Betul Pak, menurut saya Bapak akan pingsan. Kita tunjukkan gambarnya, syok, dia diam saudara. Tapi dia bilang, makanya sekarang saya sepakat katanya. Penting itu, kata sepakat itu penting saudara. Tapi jangan maksa-maksa orang untuk sepakat, harus keluar dari hati kita, kata kesepakatan. Teruskan, makanya kalau Anda bermimpi, teruslah bermimpi. Daripada ada orang nelongso hidupnya, enggak usah itu. Mimpi yang luar biasa, sama-sama enggak bayarnya saudara. Mari bermimpi yang luar biasa. Sekarang ayat 20, marilah kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Yang ditakuti itu mimpinya. Makanya orang yang punya impian besar itu menakutkan banyak orang. Kalau Anda tidak pernah punya impian besar, tidak ada orang takut dengan kita. Teruskan lagi. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ruben ini lumayan saudara. Baik ya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Yang dilepas pertama jubahnya. Karena itu gambaran dari impiannya. Ini jubah, istilahnya begini, a tunic of many colors. Itu jubah untuk para penguasa. Bayangin umur belasan tahun pakai jubah penguasa. Itu menyebalkan hatinya. Coba lihat anak-anak kita ini. Jubah penguasa. Pangeran, bukan kuli. Itu membuat orang lain sebel loh. Pakai begitu buat apa yang apa-apa daripada compang-camping. Di Cina yang saya aneh saudara. Mereka paling ngeri kalau kita mulai pakai jubah. Kalau cuma kaos sama batian nggak apa-apa, begitu pakai jubah takutnya luar biasa. Ada apa ini? Yusuf jubahnya itu menunjukkan keyakinannya. Ini iman saya. Dan dia pakai. Bayangin di padang gurun saudara, dia jalan dengan pakaian seorang penguasa. Karena dia mau berkata, this is my dream. Dan ini impian akan jadi kenyataan. Ngamuk mereka. Nanti lihat ya yang dirobek-robek mana. Ya jubah itu saudara. Saking marah dan bencinya mereka. Ayat berikutnya. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail. Datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. 26, inilah pernyataan perkataan Yehuda yang pertama. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya? Dia berkata, what profit is it?
Apakah profitnya? Apakah untungnya? Dia berkata, kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya, mari kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Kalimat pertama yang keluar adalah profit. Apa untungnya? Artinya dia cari apa? Untung. Saudara, satu ini Anda peganglah dalam hidupmu. Kalau saudara mau berbuat apapun, pikir untungnya apa? Kalau ada orang ngomongin tentang orang lain, tanya, Pak, ini hal yang menguntungkan atau tidak buat kita? Oh ya, hanya informasi. Enggak usah, Pak. Kami Yehuda. Untungnya apa? Amen, saudara? Dicek untungnya, di rohani untungnya apa, jasmani untungnya apa. Kalau enggak ada untungnya, enggak usah diurusin. Suku ini, dari omongan orang yang bernama Yehuda, pertama-tama yang ditanya, untungnya apa buat kita? Maka saya berkata hari ini Tuhan akan memberikan keuntungan yang luar biasa. Alkitab berkata, Tuhan yang mengajari kita untuk mendapatkan keuntungan. Ada itu ayatnya. Ini bisa turun dalam kehidupan kita. Kita belajar dari 3 suku dengan cepat. Yang pertama, lihat Kejadian pasal yang ke-49. Beberapa hal bukan barang baru buat kita, tapi saya ingin mengulang buat saudara. Kejadian 49, ayat yang ke-8. Jatah kita, destiny kita itu luar biasa. Kita milik Kristus, dan Yesus itu dari suku Yehuda. Kita lihat Kejadian 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Saya percaya satu hari kelak, hidup kita akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan secara luar biasa. Saya yakin sudah, saya percaya akan lebih besar lagi. Karena kita berkata engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Orang melihat kita berkata ini orang-orang berbahagia. Ini orang-orang yang ajaib, orang-orang yang menaklukkan dunia dan membawa kemuliaan buat Tuhan. Tapi Alkitab berkata berikutnya, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, dan kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Saudara, yang pertama dia berkata, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Saya berkata, dengarkan baik-baik. Poin pertama, paret pertama yang Anda harus miliki adalah prinsip ngerti tentang dan praktekkan yang namanya peperangan rohani. Saya harap Anda masih ingat apa yang diajarkan, bahwa yang namanya kekayaan itu adalah hasil jarahan. Buku yang dibagikan gratis kepada Anda, baca lagi itu. Lucifer itu pedagang. Dia mau cari keuntungan. Kalau Anda juga mau cari keuntungan, engkau akan berhadapan head to head dengan Lucifer. Kalau engkau tidak buat peperangan rohani, akan terjadi banyak bencana dan banyak masalah. Saudara, Yosafat tadi saya berkata, orang yang tidak pernah belajar kesalahan. Kenapa? Dia baru cari nabi setelah menghadapi kesulitan. Nanti yang kedua kita bahas. Tapi selalu tidak pernah di awal dia berkata, aku mau tanya Tuhan dulu. Nggak pernah. Setelah kesulitan baru bingung cari nabi. Dan itu terjadi 3 kali dalam hidupnya. Yang terakhir Tuhan marah, nanti kita baca. Dipecah Tuhan kapalnya. Saudara sekalian, ada banyak orang Kristen yang tahu teori peperangan rohani tapi tidak pernah mempraktekannya. Tapi saya mau dorong kita hari ini, lakukan setiap hari. Anda mau buka toko, urapi tokomu. Tengkingi itu, karena sekarang banyak orang tambah hari tambah gila, pakai kuasa gelap. Mau percaya nggak percaya, tidak masalah. Banyak orang ngomong begini, oh kalau saya nggak percaya nggak ada. Saya bilang kau boleh tidak percaya Tuhan, Tuhan tetap ada. Oh saya kalau nggak percaya ya nggak terjadi.
Saya berkata, kalau Tuhan mau, apapun terjadi. Mau percaya nggak percaya, terjadi. Abraham tertawa, Ishak pun lahir, saudara. Tidak masalah buat Tuhan. So, peperangan rohani ini tidak boleh diabaikan. Harus jadi basic kita. Ingat, saya sudah berkali-kali mengatakan, Lucifer dagang. Apakah Anda pikir dengan begitu gampang dia menyerahkan kekayaannya kepada kita? Tidak mungkin. Harus diperangi. Lihat yang namanya roh penipuan. Kalau Anda mau kerja dengan orang, tengkingi dulu. Perangi, jangan ketipu. Nah, kalau kita ketipu, bayangin berapa orang yang numpuk kekayaan kerja keras bertahun-tahun. Ketemu satu penipu, dia nggak ngeh, hilang semuanya. Dari mana bisa begini? Saya dengar beberapa teman ngalami itu. Keluarganya ditipu orang. Bisa menyerahkan kekayaannya dengan begitu gampang. Kan nggak sadar loh apa yang terjadi. Peperangan rohani, Anda harus kuasai, praktekkan dalam hidupmu. Nanti kan makin lama engkau akan makin tajam. Tiap kali yang engkau berdoa, patahkan roh penipuan, roh kegagalan, semua roh kelicikan, segala macam yang menghambat berkat, belalang-belalang dalam hidupmu, tikus-tikus yang menggerogoti, tengkingi itu saudara. Kalau enggak diurus yang ini akan repot. Ya, yang semua nahan berkat, nahan pembayaran, nahan pelanggan. Ada banyak orang terima kesaksian, tokonya itu dilewati banyak orang. Enggak ada yang mampir. Dia perangi, tengkingi, terbuka. Orang datang berkata, Bu, baru buka ya. Sudah sekian bulan buka. Mereka tidak tahu tokonya buka. Saudara jangan pernah mengira ya, setan itu begini nih. Kita bisa gini, setan, pokoknya gua nggak nengkingin, kamu jangan ganggu aku ya. Oh ya enggak, wong kamu sudah temanku, tidak tak ganggu. Ya toh saudara, benar nggak? Anda berkata, aku nggak nengking loh ya, iya aku ngerti. Baik-baik, nanti ada rumah tersedia buatmu, sebelahan rumahku nanti. Di mana? Neraka lah. Saudara pikir Anda dengan begitu baik-baik, iblis akan mengiyakan semua. Iya memang. Sebab engkau enggak berbahaya. Malah aku akan diomongin gini, omongin dong yang lain supaya baik-baik sama aku juga. Enggak usah diusiri aku ya. Kita baik-baik se-RT kok kita. Bayangin. Saya berkata berapa banyak orang yang tidak menyadari berkat Yehuda pertama-tama tanganmu itu menekan tengkuk musuhmu. Kalau tidak engkau tekan tengkuknya, tengkukmu yang ditekan saudara. Jadi mulai hari ini, ayo cerdas sedikit. Alkitab berkata pencuri datang, yang ngomong Yesus loh, untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Siapa ini? Iblis. Yang ngomong siapa? Yesus. Kerjaannya apa? Mencuri, nyuri apa? Berkat. Kesehatan. Apapun yang dia bisa ambil, dia akan ambil. So hari ini saya mau berkata, Tuhan berpesan, beritahu mereka lagi. Ada banyak hal yang tidak perlu terjadi kalau mereka lakuin yang firman Tuhan ajarkan. Karena banyak orang berkata, oh enggak perlu. Akhirnya kerugian yang terjadi. Dan engkau tidak bisa salahkan siapapun. Engkau bertanggung jawab dengan keyakinanmu masing-masing. Dan saya mau berkata buat saudara, kalau kita tidak mulai dengan peperangan rohani dalam kehidupan kita, tidak akan terjadi apapun dalam kehidupan ini. Saudara pikir Anda dengan gampang kita bisa buat seperti di Cina? Kalau mau coba buat tur sendiri. Gak usah peperangan rohani saudara. Semua itu tembus karena kami kirim orang berkali-kali sebelum rombongan besar ini datang. Seingat saya ada 3 rombongan pernah dikirim dalam 2 tahun terakhir ke Cina untuk buat peperangan rohani. Dan begitu rombongan besar ini masuk, itu pun dimulai dengan 1 bis pertama, datang lebih awal, buat peperangan rohani, mendahului kelompok besar. Kalau Anda mau tahu rahasianya, itu rahasianya. Kalau engkau tidak percaya, buat tur sendiri, buat kebaktian di Tiananmen. Kalau ditangkap, ingat saya, ngucap syukur pada Tuhan. Jangan minta dilepaskan, nikmati penjara Cina, saudara. Makan bubur di penjara Cina. Banyak orang konyol sekali. Dia tidak ngerti yang dihadapi siapa. Dan kita bermain-main dengan itu. Dengan kita hanya 1-2 ayat kita kutip.
Saya berkata Anda sedang membahayakan dirimu sendiri. Saudara, tidak ada yang lain. Kalau saudara mau lakukan ini, harus dilakukan. Kenapa Paulus berkata, kenakan seluruh selengkap senjata Allah? Karena peperangan kita, dia masih bicara soal peperangan di perjanjian baru. Rasul Paulus tidak sesat ketika dia berkata itu. Saya mau berkata buat saudara, lakukan itu. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam sekolah, kerjakan. Ada banyak otoritas yang kita bisa dapatkan dan sudah Tuhan berikan. Kalau kita tidak mengerjakannya dengan kuat, saya khawatir sebetulnya. Banyak yang hancur tanpa sebab. Dan tiba-tiba semuanya merosot sendiri. Dan tanpa disadari setan sedang bermain sangat kuat. Saudara, Anda mesti belajar peka dengan ini. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Belajar peka, dibangunkan Tuhan, tengah malam bangun. Dia berkata doa-doa. Dia berkata kelilingi rumahmu, kelilingi. Dia berkata urapi mobilmu, urapi. Jangan nunda. Tuhan berkata jarah nak, jarah. Dia berikan otoritas luar biasa. Yehuda ini berkat pertamanya dia berkata kamu akan dipuji. Tapi dia bilang tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Sebab musuh kalau enggak ditekan tengkuknya, tengkukmu yang ditekan. Dan membuat orang Kristen tegar tengkuk. Nah itu saudara. Kalau sudah kita tegar tengkuk, artinya tengkukmu sedang ditekan. Saya berdoa, Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan setiap hari buat kita. Saudara, buku pertama yang saya baca setelah Alkitab, setelah saya lahir baru, adalah bukunya Maurice Cerullo, The New Anointing, atau urapan yang baru. Dan di situ dia cerita tentang peperangan rohani. Saya menyadari pentingnya peperangan rohani dan pentingnya mendoakan kota ketika saya baca buku itu. Dan dia cerita ketika dia di India, dia ketemu dengan anaknya dan wajahnya berantakan sekali. Dia langsung tahu ada yang demonik yang nyerang anaknya. Dan dia cerita di buku itu bagaimana peperangan rohani yang terjadi. Sampai terobosan besar terjadi dan dia memenangkan akan pertempurannya. Dialah yang kemudian dia mendengar suara Tuhan yang berkata, Son, build me an army. Dia berkata, anakku, bangun buat aku pasukanku. Saudara, saya berharap kata pasukan tidak diartikan pasukan kuning penyapu jalan, saudara. Tuhan berkata, build me an army. Itu tentara beneran, tentara kerajaan surga. Saya berharap Anda mengerti, itu realita yang kita hadapi setiap hari. Saya berdoa Anda tangkap itu. Kalau Anda ke Cina, itu negara penuh dengan hal yang sangat simbolis. Dan mereka sangat percaya, itu punya pengaruh amat besar. Saya berdoa, yang pertama ini tidak boleh lengah. Anda dan saya harus ngerti betul tentang peperangan rohani. Lalu kemudian kita mesti minta blessing Tuhan, minta berkat tiap hari itu saudara. Bangun pagi kerjakan itu. Supaya ketika hari itu engkau lewati, engkau tahu kalian akan menikmati kemenangan yang luar biasa. Ayat 9, poin yang kedua. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Saudara, kalau digambarkan di sini dia seperti singa, maka dalam kehidupan kita parit yang harus dibangun adalah sikap atau kita begini, apapun yang Anda mau kerjakan, buat pengintaian terlebih dahulu. Jangan ngawur. Musa kirim 12 pengintai. Yosua kirim 2 pengintai. Nehemia mau bangun tembok, dia sendiri masuk keluar, naik turun tembok yang runtuh itu. Dia pengen ngerti yang terjadi apa. Nah hari ini banyak orang Kristen asal hajar. Singa itu kalau dia mau cari mangsanya, dia mengendap-endap, dia berbaring. Bisa semalaman dia tunggu. Dia cari mangsa, dia tentukan yang mana yang akan dia ambil. Dan dia bisa ngukur sebetulnya kecepatannya berapa, binatang ini larinya berapa. Semua diintai dan diukur. Nah banyak orang Kristen melakukan banyak hal yang baru, tidak punya pengalaman, nyemplung langsung, blum, sumur ternyata.
Dan kita teriak-teriak, kita berkata, ditipu aku ini. Enggak. Kita tidak mengintai dengan baik. Kalau Anda ngerti orang perang, tidak pernah pasukan besar diturunkan sekaligus. Tanpa ada yang mendahului untuk ngerti daerah ini apa. Rahasia kita bisa tembus Cina. Karena 3-4 tim dikirim mendahului kita sebelumnya. Dalam 2 tahun terakhir. Mereka buat peperangan rohani, mereka mengintai, mereka ngerti datanya lengkap, saudara. Kalau saudara ingin membuka hal yang baru, membuka parit yang baru, jangan ngawur. Lihat dulu keadaannya. Satu hari ada orang berkata, Pak, saya mau bangun sekolah. Oke. Di mana? Di sini sekolahnya. Untuk siapa? Warga segini. Apa sekolahnya? TK. Saya bilang, kamu tahu ada berapa anak yang usia TK tahun depan? Enggak tahu, Pak. Tapi kamu bangun TK? Iya, bangun TK. Kenapa? TK penting, Pak. Apa itu? Taman kanak-kanak. Ya aku ngerti toh. Masuk taman kawak-kawak? Taman kanak-kanak saya tahu. Saya bilang, cobalah kamu ke kelurahan. Tanya jumlah warganya berapa. Yang usia harusnya masuk TK berapa. Dicek, saudara. Ada, Pak, 3. Nah itu artinya orang ya kerja, tidak ngintai. Main hajar, main tabrak. Nah kalau sudah rugi, kita berkata, Tuhan tidak menyertai. Mana peperangan rohani gak ada gunanya? Cuma 3 muridku, peperangan rohani itu berhasil 100% masuk sekolahmu, saudara, artinya. Anaknya cuma 3. Masa mbah-mbah suruh sekolah TK lagi? Nggak mungkin kan? Jadi kalau kita ini ngerjain sesuatu, dengan mata tertutup, main hajar di depan, sebagian besar kolaps, saudara. Maka Tuhan berkata, seperti singa itu loh. Kamu ngintai, mengendap-endap, belajar, ngerti. Dan singa itu ajaib. Kalau kerja berkelompok. Dan yang paling banyak kerja singa betina sih. Yang laki yang terakhir. Tinggal bagi-bagi. Tapi itu kerja tanpa rebutan loh. Ini loh, belajar seperti singa. Kalau Anda baca ini menarik, dia berkata itu seperti, mesti begitu dong. Dan kemudian setelah selesai jarah, bawa ke tempat yang tinggi. Artinya apa? Kalau Anda lihat ya, di sekitar singa itu mesti ada kelompok binatang lain. Entah serigala, terutama hena. Nah hena ini sukanya apa? Merampas buruannya singa. Atau sisa singa yang gak habis, ya, tulang-tulangnya kerbau yang itu mereka ambil dagingnya. Nah kalau singa nggak cerdik, buruannya nggak dibawa ke tempat yang tinggi, dia ambil lagi. Berapa banyak orang Kristen yang tidak seperti singa ini? Dapat duit banyak nih ya, langsung saudara, kredit ini, kredit ini, kredit ini, kredit ini. Itu artinya jarahanmu tidak engkau bawa ke tempat yang tinggi, diamankan. Kita begitu bangga, mobil saya baru, Pak ini saya baru, kredit semua. Enggak bangga itu saudara. Anda tahu yang negara paling suka kredit? Amerika. Lihat hari ini, kolaps saudara. Amerika itu kalau Anda bayar pakai cash, dibilang enggak bagus, harus utang. Nah, rekor utangmu banyak dan bayar terus, itu bagus katanya. Seluruh negara terlibat hutang. Hari ini mabuk saudara. Saya mau berkata begini, banyak orang nggak wise kerja dalam hidupnya. Dia nggak ngintai, nggak kerja dalam sebuah unity yang solid, dan setelah dapat dia hambur-hamburkan. Kita berpikir besok cari lagi, pokoknya hari ini berkat berapa, habiskan hari ini. Simpan dengan baik.
Engkau mesti berbagi kepada yang lain. Atur itu. Anak-anakmu juga perlu dikasih itu. Bukan tiap kali sepatu baru, tiap seminggu sepatu baru. Nah, kalau Anda pabrik sepatu nggak apa-apa, harus itu. Dicoba, saudara. Nah, kalau enggak, buat apa? Kayak Imelda Marcos. Sepatu banyak begitu. Buat apa? Untuk ngelempari tikus Pak di rumah banyak, itu boleh lah kalau itu. Sebanyak orang tidak wise. Lalu ketika itu kemudian terjadi berkatnya ngedrop, Tuhan lagi yang keliru. Mana berkatnya hilang lagi? Nah itu buat bayari kredit itu, saudara. Dan banyak orang sangat-sangat hidupnya bahkan untuk hanya karena gengsi. Kita melakukan banyak hal, tidak ngitung kekuatan kita. Tapi yang dihitung cuman gengsinya. Saya berkata enggak ada gunanya. Gengsi itu hanya memberikan kesan 2 menit kepada orang. Hebat ya, besok atau 3 menit kemudian dia sudah lupa orang ini. Kenapa? Setiap orang punya persoalan masing-masing. Tidak akan harga dirimu dikenang seumur hidup. Seperti lagu itu kan, ku kenang, itu gak ada saudara. Cuma kesan sebentar aja, oh hebat ya. Terus besoknya apa? Yang ngurus masing-masing hidupnya lah. Tapi untuk Anda dapatkan decak kagum semenit 2 menit itu, harganya mahal. Dan kita lupa taruh apa yang kita dapatkan itu di tempat yang tinggi. Saya berdoa Anda jadi orang yang bijaksana. Menata dengan baik semua jarahan saudara. Ngerti dengan hikmat Tuhan. Mari intai dulu, lihat dulu keadaan. Ini harus dengan detail Anda punya ini. Ini parit saudara. Kalau nggak ada, terbuang semuanya. Ini aneh memang Tuhan ngomong saya ke banyak hal yang detail seperti ini. Karena Tuhan berkata kalau nggak diomongin, nanti banyak yang kocar-kacir. Ini waktunya sudah dekat sekali. Coba mari tata lagi hidup kita. Amen saudara. Buanglah semua yang hanya untuk action, untuk gaya, hanya untuk penampilan. Buat apa penampilan hebat? Dalamnya nggak ada. Kita hanya decak kagum orang semenit 2 menit saudara. Makin kelihatan glamor tuh makin dibenci orang dan dicintai copet saudara. Ya, beneran ngundang perampok. Saya tidak anti berlian, beneran saudara. Ini beneran dipakai itu ngundang, mendatangkan pencobaan dalam hidup kita. So mari hidup bijaksana. Paritnya harus dibangun dalam kebijaksanaan Tuhan yang luar biasa. Amen. Yang ketiga. Saudara, mari kita lihat Yosafat. 2 Tawarikh 18. 2 Tawarikh pasal yang ke-18. Yosafat ini aneh memang. Ini raja ini baik loh saudara sebetulnya. Tapi kelemahannya ya selalu ingin kongsi. Dan kongsinya deketin yang jahat. Siapa itu? Raja Israel. Itu kan kerajaan pecah 2 nih. Dia itu gak pernah bisa ngerti anugerah Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati dia begitu ajaib. Saya gak tahu kecenderungannya itu mesti mendekat kepada Raja Israel yang hampir semua jahat. Saya akan tunjukkan kepada saudara, dia itu dalam hidupnya sampai 3 kali loh. Dan 3-tiganya gak pernah pertama-tama tanya Tuhan dulu. Setelah kena masalah, baru kemudian dia ribut. Yang pertama ada di ayat ini. 2 Tawarikh 18. Ayat yang pertama. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, goblok sekali. Ia menjadi besan Ahab. Besan Ahab ya besannya Isabel lah. Padahal dia sedang kaya dan sangat terhormat. Ada orang-orang yang aneh memang. Bukannya ingin kumpul dengan orang-orang yang juga cinta Tuhan, berapi-api buat Tuhan, membara buat Tuhan. Carinya raja lain yang jahat. Nah Ahab ini ya pinter saudara. Dia ngerti ini besan yang berpotensi.
Ayat berikutnya. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Dia yang ke sana loh. Kan itu kan cari masalah. Dia, Alkitab berkata dia kaya dan sangat terhormat. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya. Sate kambing, kambing guling, segala macam lah. Untuk mengajaknya, jadi dikasih makan sama Ahab, tapi Ahab ini punya tujuan, nggak gratis. Untuk mengajak dia menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, Raja Israel kepada Yosafat, Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead, berperang bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, bayangin, langsung jawab, nggak pernah bilang gini, gua tanya Tuhan dulu ya, enggak. Ini kecenderungan aneh memang. Kita sama-sama loh. Sudah kaya dan sangat terhormat. Besanan dengan Ahab dan Isabel. Diajak perang langsung iya. Banyak orang yang spontannya itu gawat saudara. Entah kenapa itu. Sungkan mungkin, nggak tahu. Tolongin. Ahabnya mati nih. Yosafat selamat. Lalu peristiwa kedua yang tadi kita baca. Raja Israel berperang melawan Moab. Dia undang Yosafat. Dia berkata, kita sama-sama. Langsung itu. Setelah mereka kekurangan, kehabisan air, dia baru tanya, ada nabi enggak? 2 kali loh. Selalu mengiyakan dulu, enggak tanya Tuhan, masalah muncul, bingung cari nabi. Terulang lagi. 2 kali jatuh. Yang ketiga kita lihat. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Ayat 35. Kalau Anda membaca ya, di pasal 20, ayat yang pertama Anda baca. Coba kita lihat sekarang ayat 35 lah. 2 Tawarikh 20 ayat 35. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Aneh kan? 2 kali bersekutu dengan Raja Israel, kena musibah. Ketiga kali dia buat juga. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Esion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat katanya. Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Setelah itu dia mati, saudara. Selesai. Saya berkata, ini capek lah. Jatuh sampai 3 kali di lubang yang sama. Saudara, ini poinnya. Mari belajar dan jadi teachable. Coba ngeliat tuh keadaan realita nih dalam rohani dan kenyataan. Masa jatuh sampai 3 kali di lubang yang sama. Sekaligus saya mau ingatkan saudara. Kalau engkau membuat perjanjian apapun dengan siapapun, jangan langsung mengiyakan. Karena seringkali tawarannya begitu luar biasa, sampai membuat kita sampai terpesona, dan dibangkitkan ketamaan kita, lalu dengan gampang tanda tangani. Saudara, jangan buat kesepakatan tanpa Anda tanya Tuhan dan ngerti persis, ini tidak membahayakan saudara. Hitung semua kemungkinan terburuknya. Kalau kira-kira engkau masih bisa handle itu, dan Tuhan oke lakukan. Tapi banyak orang buat kesepakatan dan akhirnya hancur. Anda seringkali akan ditawari berbagai produk, sudahlah ambil dulu, nanti dijualkan, terus kemudian nanti dikembalikan ke saya. Anda cek dulu, tanya, kalau nggak laku gimana? Oh pasti laku, kamu kan hebat,
Kamu kan diurapi, kamu kan orang JKI, so what? Nanti kamu ditembak Petrus, naik mimbar, dia begini. Enggak sudi saya, saudara. Ini kan bukan tempat orang jualan. Jadi orang akan merayu Anda dan tidak menjawab pertanyaanmu. Lalu kau tanda tangani, saudara. Di situ ternyata dalam 2 bulan tidak lakukan, kau mesti tetap bayar. Ternyata enggak laku. Bukannya dapat keuntungan, malah utang. Coba. Berapa banyak sebetulnya berkat Tuhan tercecer, terhambur, hilang dari hidup kita. Hanya karena hal-hal begini. Tawari arisan. Oh nggak apa-apa, ambil dulu bunga sekian, itu Anda sedang utang sebetulnya. Dan begitu engkau berhutang, Alkitab berkata, jadi budak orang yang ngutangi. Percayalah nggak ada nikmatnya hutang itu. Dari mana tahu? Saya ngerti itu Gereja Permata pernah hampir hilang disita bank, saudara. Sudah kapok saya sebetulnya, sekali aja. Jangan diulang. Saudara tahu ketika saya beli rumah yang sekarang saya tempati, saya nggak punya duit. Lalu kemudian yang punya itu baik sekali. Tapi saya terima pernyataan Tuhan. Saya di Jakarta tuh ada dengar suara audible sekali, keras. Sampai saya terbangun. Minggu ini aku kasih kamu rumah baru. Makanya saya berkata gini, orang ya kalau Anda percaya Tuhan, tidak usah sampai utang-utang. Kalau Tuhan memberkati Anda, Dia bisa memberkati hidupmu. Sungguh. Tapi kita mikirnya gini, kalau nggak utang nggak bisa. Siapa yang bilang? Jadi satu hari dia telepon saya, dia bilang, Pak bagaimana? Saya bilang, Pak saya nggak punya uang, terlalu mahal buat saya. Yaudah Pak, dibayar tiap bulan sekian juta. Nggak bisa Pak. Terakhir dia minta saya bayar tiap bulan 5 juta aja. Nah waktu itu saya bilang enggak. Dia itu enggak pakai uang muka, enggak pakai bunga loh. 5 juta aja per bulan. Saya bilang enggak Pak. Kenapa? Saya bilang kalau saya mengiyakan, saya itu punya komitmen Pak. Maka target saya nambah nih. Bukan target jiwa-jiwa, target berkati jemaat, target duit juga. Berat buat saya. Dia tanya lagi, nah Bapak kuatnya berapa tiap bulan? Oh saya nggak bisa ngomong Pak. Saya ngomong sedikit aja, sudah jadi beban buat saya. Dan saya bilang saya nggak mau lah. Dari pengalaman gereja itu saya belajar banyak. Terus dia tanya sama saya, nah Bapak bagaimana supaya Bapak bisa pindah ke sini? Nah, saya bilang harus ekstrim banget Pak caranya. Gimana? Harus ekstrim saya bilang. Saya nggak minta gratis. Tapi harus. Itu aja. Saya berkata, nah itu bagus Pak. Karena lebih baik dari itu adalah gratis saudara. Itu nggak pakai uang muka, nggak kena bunga, tiap bulan berapa, sampai kapan terserah. Kan enak. Dan ditambahin sama dia. Pas ada banyak, beri saya banyak, pas nggak ada, nggak usah Pak. Nggak jelas tiap bulan berapa. Dan itu kemudian ditulis, dimetret, tanda tangan saudara. Dan saya hanya berkata, tiap bulan akan saya angsur sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Saya sengaja saya cantumkan berkat Tuhan, karena ini ajaib ini. Kalau kemampuan berat saya. Kalau berkat Tuhan tak terhingga ini. Saya bersaksi dengan saudara. 3 bulan pertama, lumayan lah, kira-kira sebulan saya waktu itu ngangsur 3 jutaan. Lumayan tuh 3 bulan pertama. Satu hari ada teman saya tuh ngomong begini, saya pikir-pikir ya, yang menghalangi kedatangan Tuhan kedua kali itu kamu loh. Kesian tuh banyak orang sudah seminar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, ternyata kamu. Jadi Tuhan sudah berdiri dari tahtanya, langit sudah mulai dibuka, dia mau turun, dia lihat anak-anaknya, dia lihat kamu. Mau diangkat, mau enggak diangkat dia sungkan, mau diangkat omahmu urung lunas, so utangnya belum lunas. Tuhan diterima, duduk lagi katanya. Saya bilang kurang ajar ini orang ini. Tapi saya cerita ya saudara-saudara. Saya nggak tahu dia serius atau dia bergurau, tidak peduli. Tapi ini kenyataan. Saudara, makin banyak orang gencat saudara, pembelaan Tuhan itu makin luar biasa. Ya saya belajar.
Kalau engkau benar di depan Tuhan, Anda akan lihat pembelaannya luar biasa. Setelah peristiwa itu, nggak lama lagi, saya naik mobil turun dari atas. Tuhan ngomong sama saya, semua kekurangan pembayaran rumah lunasi. Saya bilang amin, berkati dulu dong Tuhan. Wah kurang duit, ya toh berkati. Saudara tahu, hanya butuh 3 bulan kemudian, lunas seluruhnya. Dan itu persis Krismon tahun 97, saya masih ingat. Itu ada orang ngasih saya tuh ya, maaf nih, di Jakarta lagi di toilet saudara. Di urinoir itu loh, lagi buang air kecil saya. Sebelah saya ada orang, shalom Pak. Kaget saya, laki-laki, shalom saya bilang gitu. Tangannya tuh begini. Wih saya bilang ini anak orang kok kurang ajar ya. Kan ada sekatnya, tangannya kok begini. Dia bilang, maaf Pak, sebelum saya lakukan tugas saya, ini berkat buat Bapak. Dia kasih duit tuh, puluhan juta. Selembar hero gitu. Wah saya bilang ini WC paling diurapi Tuhan. Dalam 3 bulan sudah selesai kemudian. Total cuma 9 bulan. Saya bayar yang punya ngomong begini. Saya pikir saya membantu pendeta. Ternyata pendeta membantu saya. Dia bilang, Pak, ada pendeta lain seperti Bapak enggak? Wah, lumayan saudara. Saya mewakili kelompok pendeta. Ternyata berkat Tuhan luar biasa. Enggak usah utang. Tidak ada bank bengpong, enggak ada saudara. Cash saudara. Bayar. Kenapa? Amen. Dalam anugerah Tuhan saya percaya. Bisa. Tapi cara mikir kita ini. Oh kita harus koneksi sama ini, mesti bank ini, mesti begini. Gak dapat apa-apa. Malah ujungnya kita akan jatuh. Nah ini Yosafat ini penyakitnya begini. Hobinya itu selalu gandeng orang yang gak bener lagi. Loh, kalau sampai 3 kali kan kebangetan toh. Terakhir ngamuk Tuhan saudara, dipecah kapalnya. Bubar, matilah dia. Endingnya gak enak. Seperti dia berkata 3 kali lu. Sekali masih oke, 2 kali memang agak kebangetan, 3 kali, haleluya. Tuhan memang panjang sabar, tidak kekal sabar ternyata saudara. Walaupun panjang ada ujungnya ternyata. Dan Yosafat itu tidak pernah mau belajar. Saya berdoa kita jadi orang yang belajar. Dari pengalaman Anda mungkin pernah ditipu, pernah salah ini, camkan baik-baik. Tulis di hati dan pikiranmu. Jangan ulangi lagi. Oh Pak, tapi ini berkat ini menunggu. Punya uang enggak? Enggak punya. Nangis sama Tuhan. Jangan terus sana sini. Ujungnya terus saudara. Bisa pecah kapal hidupmu. Dan banyak orang tidak tahan dengan ini. Saya berdoa, Anda nangkep yang Tuhan mau. Ini baru 3 loh saudara. 4 dengan cepat. Ulangan 33. Lihat akan Sebulon. Ulangan 33, 18. Tentang Sebulon ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalananmu. Saudara, simbol Sebulon itu kapal. Dan dikatakan ini bangsa yang banyak melakukan perjalanan. Kita ini harus belajar keluar dari kotak kita. Harus belajar keluar dari teritorial kita. Saya ini jelek-jelek kuliah sejarah nih saudara di Undip. Saya belajar begini ya. Indonesia ini pernah punya kerajaan-kerajaan yang jayanya luar biasa. Kalau engkau ke Kamboja sampai hari ini, bekas serangan Sriwijaya itu masih di sana. Orang bisa cerita bagaimana mereka nyerbu sampai ke Kamboja. Anda dengar Mojopahit dan sebagainya. Tapi semua itu kerajaan maritim, saudara. Artinya orang-orang yang berani keluar. Saudara, gudeg memang enak. Kalahnya sama apa? Nasi Padang.
Kenapa kalah? Padang itu di mana-mana. Nasi Padang itu. Karena orang Padang ini suka apa? Merantau. Nah, gudeg penjualnya, mangan ora mangan asal ngumpul. Betul nggak? Baik sih kekerabatan, saudara. Bisa lihat nggak? Lalu kemudian kerajaan Majapahit runtuh, pindah ke Demak. Itu masih lumayan, saudara. Berani nyerang Portugis tuh, di Malaka. Lalu ditarik ke Pajang. Itu sudah arah ke daerah Boyolali. Dan terus tarik sampai ke Solo, Jogja. Begitu sudah tidak di garis pantai, habis kejayaannya. Yang datang VOC. Kalau kita sama begitu ya, kita ini hanya seperti katak dalam tempurung. Makanya saya suka nih, tahun ini Tuhan buka buat kita. Ini bukan program tahunan loh. Mendadak terbuka. Kita sudah terbiasa gaya ngalir dengan Tuhan. Lalu kita mulai jadi berkat buat bangsa-bangsa. Pak Tri ini pernah berapa tahun Pak di Palau Pak? 3 tahun ya? 3 tahun. Pak Victor itu termasuk orang paling sah di Palau sebetulnya. Karena adik kakaknya Jose ya, yang ini ya, kan pernah keguguran. Harusnya anaknya Pak Victor itu 3. 2 dia pelihara, 1 dipelihara Tuhan Yesus. Karena saking api, buahku ya Vic, dibawa pulang. Keguguran di Palau. Pak Tri itu pernah 3 tahun. Aileen itu sudah berapa tahun? Sampai nggak jelas dia Indonesia atau Kamboja sudah sama. Kalau ngomong kan sudah Kamboja banget, saudara. Nah, Suluh itu di Vietnam. Kawin dapat orang Amerika, nah itu masalah, saudara. Kalau misionari perempuan itu terus hilangnya gitu, kawin ya, punya anak. Tapi baguslah, nanti pindah kemanapun tetap cinta Tuhan. Tapi itu artinya kita keluar kan, belajar. Saudara coba perhatikan, kita bangun Holy ini. Ini kan gereja paling aneh, nggak ada balkonnya, nggak ada tiangnya. Dari mana saya belajar? Kami ke Amerika itu. Dinasihati oleh kontraktor Amerika. Gini cara bangunnya. Ternyata saya berkata, wah luar biasa ini. Kalau kita ini nggak pernah mau keluar, sempit cara mikir kita. Maka saya berkata, keluarlah. MKMK saya berkata, pergilah ke pulau-pulau. Mau ke provinsi manapun ada channel kita. 3 provinsi. Loh Pak ngapain ke sana? Saya kasih istilah saya. Anda tuh harus punya 3G, saudara. Harus 3G. Kalau 2G, gawat. Bisa masalah. Yang tidak tahu nggak usah tahu. 3G penting. Apa itu? Anda kalau pergi harus 3 hal. Pertama buat gospel. Kedua, cari gold, kekayaan. Jarah dong. Saya suka ada jemaat kita punya kafe di pulau mana, punya ini. Bagus nih. Yang ketiga, ujungnya Anda membawa glory, kemuliaan buat Tuhan. 3G, saudara. Ya toh, apapun ya, pikir nih 3G. Kamu sudah 3G belum? Belum, saya hanya on off nih HP saya. Usah buang we. 3G. Pertama pergi buat apa? Gospel, Injil, kabar baik. Yang kedua gold. Cari itu emas banyak-banyaknya. Bukan Mas Karyo, Mas Karto, jangan. Emas beneran. Jarah dengan kuat. Kita ini sudah memberkati seluruh Indonesia. Semua kita punya hak sah untuk nikmati apapun yang ada di bangsa ini. Dan berikan semua glory kepada Tuhan. Kalau Anda bisa pegang ini, 3G ini saudara. Beda. Nah, tapi nek menguplek-uplekan Semarang, banjir kanal, berok, Kali Yasin, Kali Banger gitu dok, repot lah. Kasihan Pak Wali Kota. Keluarlah. Hasilkan yang terbaik. Bayar pajak ke pemerintah dengan baik. Buat bangun. Ya kan? Bawa ke Tuhan dengan luar biasa. Jarahlah. Nanti Anda akan lihat itu. Luar biasa.
Gaya nasi padang sedikit, saudara. Keluar out of the box. Cara mikir kita, hubungan kita, relasi kita, daya jelajah kita. Keluarlah. Bergerak. Tuhan akan berkati Anda. Itu termasuk parit yang kau mesti bangun hari-hari ini. Anda tahu di Indonesia ini orang dari Cina datang ke pulau-pulau cari tambang kita. Untuk kurang ajar sebetulnya. Kenapa bukan buat kita? Nah itu, mangan ngumpul itu saudara. Memang sego gudeg enak, saya tahu. Nanti sangulah satu porsi gitu. Keluarlah. Buat perubahan yang luar biasa. Amen saudara. Buat sesuatu yang berbeda. Saya berdoa satu hari kita punya misionari di Israel. Khotbah pakai bahasa Ibrani. Mantap, kayak Yesus persis tuh. Luar biasa. Amen. Ayo kita gerak dengan cepat. 1 Tawarikh sekarang pasal 12. Satu Tawarikh pasal yang ke-12. Ayat 33. Ini luar biasa ini. Dari Sebulon, ini adalah orang-orang yang ikut Daud ya. Tentara Daud di Hebron ini. Orang-orang yang sanggup berperang. Yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. Anda harus kuasai banyak hal. Jangan hanya ngerti 1-2 hal. Segala macam senjata engkau bisa. Dari traktor sampai cetok, saudara. Sampai garpu kalau perlu. Anda gunakan semua, segala macam senjata harus bisa. Skill harus dilatih. Mau nggak mau? Kalau kita ini terbatas nih kemampuannya, susah. Harus bisa. Dan saya yakin kalau kita mau belajar bisa. Ada 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Artinya kalau kerja ini fokus dan punya komitmen. Ini langka, saudara. Saudara, saya belajar begini. Kalau engkau punya pekerjaan ya, tekuni itu. Banyak orang itu kalau kerja gini, tinggal. Nggak ada hasil yang kuat. Baru dikit, pindah kerja. Baru dikit, nggak tahan, bosen, tinggal buat yang baru. Nggak pernah jadi. Orang itu kepengen 1-2 bulan jadi gede, nggak bisa. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita mujizat percepatan yang dahsyat. Tapi semua harus ditungguin. Dipanggil orang keluar, malas saya. Enak di rumah sendiri. Nyanyinya sudah, saya sampai ngantuk, saya bilang, Tuhan, kenapa aku di sini? Saya ini sering loh, saudara. Kalau ke negara lain gitu ya, pas minggu itu, ngikuti kebaktian, mau khotbah nih, nyesel saya bilang, kenapa gua di sini? Sorak mangan soto, rano hadirat Tuhan, kenapa gua di sini? Saudara itu ngangeni ya, betul-betul. Seminggu nggak lihat wajahmu itu gelisah hatiku, saudara. Ya serius. Aneh, saya sering enggak sering lah. Beberapa kali saya harus pergi. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tapi kenapa gua di sini hari ini? Saya bilang kalau seandainya dipindahkan kayak Filipus, sekejap aku pulang. Khotbah sebentar, balik lagi, nggak apa-apa sih. Tapi saya mau berkata, Tuhan memberi kita tuh anugerah luar biasa loh saudara. Kadang-kadang saya kalau ke tempat lain, saya sedih lah. Dan setiap kali orang bilang, Sabtu Minggu, enggak lah. Daripada saya hidup dalam penyesalan. Ya, saya pulang lah. Mau capek kayak apa, 1 minggu saya berjuang untuk di sini. Kadang-kadang sih tidak memungkinkan. Tapi itu Tuhan pesan, tungguin. Dan bilang, kasih makan.
supaya mereka makan dengan baik. Dan itu memacu banyak hal. Saudara mesti fokus dan punya komitmen, tidak nyabang hati. Orang sudah pecah hatinya nyabang ya, habis saudara. Nggak bisa. Orang boleh undang saya ke luar negeri, saya bilang pokoknya dalam sebulan saya lihat. Nah, hampir saya jarang mau pergilah. Daripada saya hidup dalam penyesalan. Saudara. Jangan dipikir kalau saya minggu pergi itu, wah Pak aku lagi senang-senang. Siapanya? Doakan lagi merana hati saya, saudara. Tapi itu mesti begitu. Dalam kerjaan, tugas, pelayanannya sama. Saya perhatikan kalau nggak ditekuni ya, bosen, sedikit bosen. Nggak jadi apa-apa. Saudara. Sebulan itu mendukung Daud. Segala macam alat perang dia bisa. Dan yang penting dia tidak cabang hati. Apa artinya didukung oleh orang yang cabang hatinya? Jangan. Karena tidak akan pernah nolong apa-apa. Begitu ada gempuran dia pasti kabur terlebih dahulu. Tapi kalau kita solid, punya komitmen kuat, kita bisa buat apapun yang Tuhan perintahkan. Amen, saudara. Terusin lagi. Yang berikutnya, yang ke-6, pasal yang sama, sekarang ayat yang ke-32. Kita belajar dari Bani Isakar. Dari Bani Isakar, 1 Tawarikh 12 ya, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Ini luar biasa. Tahu akan momentum, tahu akan kairos. Kalau orang dagang itu ya, dia punya naluri. Anak-anak entrepreneur diajari ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, saya praktek itu dengan Mahanaim, saudara. Mahanaim ini pasukan hebat. Mereka perintis-perintis hebat. Saya jujur berkata 3 kali nih urusan Yahudi. Semua mereka yang memulai. Saya pakai istilah bagian saya itu cuma gunting pita dan tanda tangan dan difoto orang. Itu aja. Tapi yang kerja di depan mereka. Saya mau berkata begini terus terang. Seringkali dalam kehidupan kita ini kita harus seperti dirigen sebuah orkestra, saudara. Ada saat-saatnya siapa yang dimainkan dulu. Dan siapa yang belakangan, siapa yang ketiga, dan sebagainya. Semua penting. Tapi mari biarkan masing-masing berkembang dalam calling dan panggilan masing-masing. Dan seringkali urusan begini nih, saudara. Harus bisa nangkap yang namanya kairos Tuhan. Saya setiap kali mereka buat sesuatu ya, saya diam, tapi saya lihat tuh. Saya lihat, saya amati, saya modifikasi. Ini kalau tak taruh di Semarang, seperti apa terbaiknya. Jadi itu, buktinya apa? Dapat doktor itu saya. Loh, itu karena itu sebetulnya. Banyak kerjaan yang kita lakukan untuk masyarakat, yang dinilai bukan khotbah saya. Tapi artinya saudara bisa berkembang tanpa Anda punya ide original dari otakmu. Lah kita ini seringkali sombongnya luar biasa. Kalau enggak dari otak saya langsung enggak mau. Bodoh tuh. Korea akan maju. Dulu Korea juga njiplak. Jepang maju. Dulu Jepang juga njiplak. Jepang itu zaman Kaisar Meiji, dia buat namanya restorasi Meiji. Dia kirim anak-anak muda Jepang ke seluruh dunia. Hanya bedanya sama kita, mereka balik, kita enggak, saudara. Itu mereka balik, mereka bangun Jepang. Jiplak itu mereka. Cina sekarang sama ngekor. Gitu ada anak-anak yang beli iPad berapa yuan? iPad-iPadan tuh. Tapi lumayan bisa keluar gambarnya, ada yang keluar terus pet mati. Sorry, made in China. Gitu kan saudara. Ya tapi kan lumayan gaya. Yang penting kan gue gaya dok toh. iPad-iPadan itu. Handphonean. Wih keren ini. Blackberry. Semua tiruan.
Ya mereka masih tahap niru. Kereta api super cepat, 2 orang kecelakaan, mati banyak. Masih niru pesawat, ya kita yang hebat Indonesia, beli pesawat Cina. Lucu banget, saya bilang, wah burung kok bagus ya. Lagi terpesona saya mulai curiga, lah kok gerakannya kok sama terus, burung-burungan. Ibu Yusak beli 2, saudara. Buat apa saya nggak tahu lah. Mungkin buat cucu-cucunya. Pak Yusak ngomong gini, itu buatan mana? Kita semua berkata, Pak juga hebat. Kalau soal niru burung-burungan begitu, niru-niru itu Cina. Loh kok gitu Pak? Ya betul. Itu VCD palsu siapa yang buat pertama? Saudara belajar matematika di sekolah tuh niru apa enggak sebetulnya? Niru tuh. Coba setiap murid gini, temukan ilmu matematika. Mumet saudara. Tapi ada orang sudah pintar ngajar, itu kan niru tuh. Sama kan? Tapi masalahnya bisakah kau kembangkan? Nah itu Anda mesti ngerti juga diantaranya kairosnya, momentumnya. Dalam pelayanan sama, Anda mesti bisa membaca ini. Tuhan lagi bergerak kemana? Dia ngomong sekolah-sekolah, masuklah sekolah-sekolah. Dia berkata masuk ke bawah, masuk ke bawah. Buat sembako murah, sembako murah. Dan ngikuti itu loh momentumnya. Nah, kalau cuma gereja-gerejonan ya bosen lah. Yang saya bahagia dengan saudara itu mau diajaki gila-gilaan juga oke. Ini orang bingung lihat. Tapi saya mau berkata buat saudara, itu penting. Nangkep kairos Tuhan. Kalau enggak gereja ini boring. Bosen. Dan tidak akan pernah dibawa kemana-mana. Tapi kita ikutilah apa yang Tuhan sebetulnya mau bawa kita. Mesti punya itu. Belajar itu, nangkep. Ini seasonnya lagi apa. Dan kalau kita nggak bisa nangkep berat. Saya itu diam-diam mengamati MIK kita tuh. Itu orang-orang hebat saudara. Ini lagi kemana tahu? Jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Itu tidak pakai duit pokok buku loh, jangan dikira, wah dikorupsi, enggak. Itu mereka itu ngelayani, jadi begini, mau ada apa itu ya, itu bisa keluar ide, buat ini, buat ini, buat ini. Itu ada sense of business-nya tajam. Tapi mereka itu ngelayani banyak orang ya, dengan begitu baik. Sampai banyak orang tuh kalau membayar lebih, udah buat kamu. Nah itu bukan dikantongi sendiri, dikumpulkan mereka. Setahun sekali dikumpulin, jalan-jalan. Tahun lalu ke Singapura. Ini menaklukkan Kuala Lumpur dan Genting ya. Saya harap pulang bawa jarahan. Kalau pergi gini, berlibur sambil cari inspirasi. Bayangin. Toko buku loh. Kok bisa Pak? Ya bisa lah. Oh sekarang juga tiket murah toh. Naik bus ke Jogja, Air Asia, brum, terbang. Pulang seneng, happy lah mereka. Makanya kan Rema itu kan agak gedut-gedut sekarang orangnya saudara. Gemuk dan segar. Perutnya bagaikan timbunan gandum kata kita. Wah luar biasa. Ya begitu. Dan mereka ini ya, saya buka terus terang saudara. Seingat saya tahun ini, mereka itu nyumbang pembangunan sekolah 1 miliar. Tahu nggak? Mereka ini, toko buku ini, nyumbang pembangunan tahun ini 1 miliar. Kok bisa Pak? Diberkati Tuhan. Lalu toko buku segitu aja bisa. Coba, ngerti nggak? Ngerti seasonnya, ngerti waktunya. Saya percaya tahun ini Anda juga diberkati Tuhan luar biasa. Coba belajar nangkep. Jangan kayak mesin yang giling ini. Apalagi bosenan, bosen berhenti ya. Saya ganti lagi, ada lagi yang nggak baru nggak. Gitu.
Satu tekuni sampai jadi. Cari sampai menemukan ledakannya. Anda akan lihat itu, bagaimana Tuhan akan kerja dengan luar biasa dalam hidup saudara. Dan beberapa hari ini Tuhan ngomong sama saya lagi, nak, tetap lo beri makan bangsa-bangsa. Makanya saya sebetulnya ingin bicara lagi dengan teman-teman yang Anda sedang mengerjakan agro, pertanian, atau perkebunan apapun. Kalau boleh nanti selesai acara temui Pak Budon di depan sini. Supaya kita atur, arrange pertemuan dengan saudara. Karena ada hal yang saya mau sampaikan lagi. Karena saudara ini kairos Tuhan. Banyak ahli mengatakan dunia sekian tahun lagi akan terancam bahaya kelaparan. Dan mereka berkata loh, sebetulnya harapannya ada pada Indonesia. Kalau kita biarkan ini, Anda dan saya rugi besar. So harus berani lakukan sesuatu untuk masa depan. Dan itu caranya menguasai dunia. Saudara sekalian, ini bagian yang tidak boleh Anda lupakan. Ngerti saat yang baik, sehingga kita tahu apa yang harus dikerjakan. Ulangan 33. Ulangan 33. Balik ke ulangan pasal yang ke-33. Beberapa poin lagi dan kita akan selesai. Ulangan pasal 33. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dikatakan, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Sebab, perhatikan, mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Saudara, saya mau berkata bahwa saudara, kekayaan bangsa ini luar biasa. Ada kekayaan laut dan kekayaan bumi yang di dalam. Dan Tuhan berkata, ambil ini. Kita tinggal di Semarang, kita punya gunung, kita punya pantai, kita punya laut. Ambil. Ada banyak kekayaan yang luar biasa. Kalau Anda lihat akan peta kemarin itu, kita kan dapatnya kan juga suku Isakar di Semarang ini. Ambillah. Minta dengan Tuhan, beri Tuhan. Aku ngerti yang mana yang aku mesti ambil. Dan kalau Anda bisa tangkap itu, luar biasa. Ada banyak hal baru yang Anda mesti gali, Anda mesti kembangkan. Semua yang di dalam, yang di bawah itu harus digali. Saya percaya bicara soal tambang, soal kekayaan alam kita, tapi artinya kita juga mesti punya mentalitas mau menggali apa yang di dalam. Jangan puas diri dengan apa yang kita ada hari ini. Ambil semua yang di dalam, saudara. Gali lagi. Coba mulai buat target, saudara. Buat kita berkata, aku mau next level, Tuhan. Hari ini, berapa income-ku? Minta tambahan dengan Tuhan. Doa, caranya bagaimana? Mesti bisa, saya yakin bisa. Karena itu kita kumpul malam ini. Karena Tuhan mau berkata, beritahu mereka bangun parit, nak. Seberapa engkau bangun parit, sebanyak itu pula Tuhan akan memberkati. Ini seperti janda dengan minyak itu, saudara. Seberapa engkau bisa dapatkan akan bejana-bejana itu, sebanyak itu pula lah akan Tuhan penuhi. Dan saya berdoa, kita bergerak dengan next level yang luar biasa. Amen, saudara. 2 lagi kita akan selesai. Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian pasal 49. Ayat 14 dan ayat yang ke-15. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Dalam terjemahan hurufiahnya bukan budak rodi, tapi dikatakan dia tidak mengeluh atau tidak menggerutu.
Isakar ini orang yang kerja keras. Banyak orang berkata gini, Pak, karena anugerah saya nggak kerja keras. Paulus berkata berbeda. Dia berkata semakin besar anugerah yang dia berikan kepadaku, aku makin kerja keras. Harus kerja keras. Karena apa? Anugerahnya besar buat kita. Misalnya kalau saya kerja tanpa anugerah, saya dapatkan 3. Dengan anugerah saya dilipat gandakan jadi 9. Maka saya akan kerja keras dalam pelipat gandaan itu untuk menjadi 27. Nah banyak orang berkata 9 sudah cukup Pak. Saya bilang tidak. Kenapa tidak kita berikan yang lebih baik dan terbaik buat Tuhan? Kalau anugerahnya begitu besar, dia melimpahi kita begitu luar biasa, maka nggak ada pilihan lain. Jangan jadi pemalas, saudara. Bangun jam 12. Kok jam 12? Ya ini kan waktu Amerika. Tanginang, ini bukan Amerika, Ameriki. Iya kan? Ya kita malas, semua malas. Mau apapun nggak mau dijalani. Jalani, saudara. Yesus itu kerja keras. Seringkali makan pun tidak sempat. Kita itu sempat makan terus. Kerja pun tak sempat. Kakian mangan soalnya. Kebalik sama Yesus. Ayo, siapkan parit. Yang muda-muda saya berkata sekolah yang benar. Bangun itu parit. Jangan nggak ngerti apa-apa. Ini kan mau katanya mau apa itu namanya globalisasi dunia, perdagangan bebas dengan Cina. Banyak orang mules, terus teriak-teriak ke pemerintah minta diproteksi, karena nggak pernah siap. Tidak ada pilihan lain. Bangun dirimu, kerja keras, pikul beban. Lakukan dengan sukacita, lihat jatahmu, tanah itu permai, jangan menggerutu. Kalau kita punya mentalitas seperti itu parit yang luar biasa. Kalau tidak, akan jadi seperti apa kelak? Saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa. Saudara bisa ngerti ini, karena ini penting sekali. Amen, saudara. Lakukan. Kadang-kadang saya berpikir, buat apa Tuhan? Tapi dia berkata, kamu tidak pernah mengerti. Ketika firman berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Yesus berkata, Bapakku bekerja, aku bekerja. Kita berkata, karena itulah aku tidur dalam hadirat-Mu. Nah, kan kurang ajar, saudara. Tapi kita minta berkatnya. Kamu. Mari buat komitmen tahun ini sampai akhir tahun next level kita. Dalam segala hal. Income-mu berapa, hitung ngomong Tuhan next level. Angkatin semua. Yang sekolah itu next level nilaimu. Mau Joko obongan terus begitu. Tahu nggak saudara membuat Pak Hengki sama Pak Victor berantem sama kepala sekolahmu untuk nolongin saudara ngatrol nilaimu itu. Tengkingi begitu. Ya bukan karena kepala sekolah jahat lah, karena memang standarnya begitu. Tapi ini ada pendeta-pendeta berbelas kasihan, itu masalahnya. Tapi tidak berarti kita membiarkan begitu. Ya kita mau coba mengerti. Tapi saya berkata harus kerja keras, next level. Naikin semua level kita. Jangan berhenti dengan apa yang ada, jangan puas. Tetap saya percaya satu hari Tuhan akan berikan universitas kepada kita. Saya nggak tahu kapan, saya yakin akan terjadi. Saya percaya Dia akan berikan rumah sakit terbaik buat kita. Saya nggak tahu kapan, tapi saya yakin akan terjadi.
Dan saya tidak akan pernah berhenti bermimpi sampai jadi kenyataan. Dan saya melihat sampai hari ini, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kenapa tidak kita imbangi dengan lakukan yang terbaik setiap saat? Lakukan yang terbaik. Setiap kesempatan diberi, ambil itu. Dengan tanggung jawab. Orang boleh tahu, boleh tidak masalah. Orang memuji Anda atau tidak masalah. Di depan Tuhan kita berkata, Tuhan, aku telah lakukan bagianku. Dan kalau Tuhan mengerti, sudah cukup saudara. Itu segala-galanya. Terakhir sekali. Mari kita balik lagi ke Ulangan pasal yang ke-33. Sebagai ayat terakhir kita pada malam hari ini. Saya berharap 9 poin ini menolong saudara membangun akan parit. Lihat ayat yang tentang Isakar lagi, 18 dan 19. Ulangan 33, 18, 19. Ini ajaib sekali. Dan engkau pun hai Isakar, atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa, perhatikan, akan dipanggil mereka datang ke gunung. Saudara, bukan hanya mereka pergi, Sebulonnya pergi. Tapi Isakarnya dikatakan akan memanggil mereka, bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Bayangin saudara. Kalau kita terima pengurapan ini, kita akan berkata kepada bangsa-bangsa, naik ke gunung dengan kami. Dan di sana kita akan memberikan persembahan yang benar. Salah satu hal yang saya tahu Tuhan berkata adalah, Tuhan mau jadikan semua kita sebagai sebuah role model bagaimana mempersembahkan yang benar kepada Tuhan. Naik ke gunung dan persembahkan ke Tuhan. Saudara, selama ini banyak orang mengamati dan memperhatikan. Dan setelah mereka melihat apa yang kita buat dalam Tuhan itu, selalu pertanyaannya satu, duitnya dari mana? Dan selalu orang mengira ada dana asing besar yang diberikan kepada gereja ini. Saya bilang tidak. Belum. Sebentar lagi. Obama harus store, siapapun harus store ke kita. Tapi sampai dengan hari ini, korban Anda dan saya, itu mengajari banyak orang bagaimana naik ke gunung dan membawa persembahan yang benar. Saya berdoa itu juga parit, saudara. Sebab kalau korban naikmu itu tidak berarti, itu paritmu cetek sekali. Salah satu faktor kunci dari parit adalah sacrifice yang naik di hadapan Tuhan. Dan apa yang selama ini bertahun-tahun kita semua kerjakan sebagai keluarga, Anda lihat memberkati begitu banyak. Hari ini kalau Anda lihat di Suara Merdeka, tim kita masuk, walaupun nyebut gerejanya keliru ya nggak apa-apa saudara. Tapi itu anak-anak yang kerja untuk jual sembako murah. Kami baru beli berapa ya? 40 ton lebih ya. 40 ton beras saudara. 40 atau 4,5? Hah? 4,5, iman saya terlalu besar. Mbok gaya 40 Pak ya, 4 ton, 4,5 ton. Kita akan buka pasar murah di banyak tempat dan nolong rakyat di bawah lagi saudara. Itu akan jadi anugerah luar biasa. Saya mau cerita dan saya akan tutup dengan ini. Ada seorang anak Tuhan, Sabtu kemarin datang ke Semarang karena kondangan. Lalu kemudian Minggu pagi, dia dibangunkan Tuhan pagi-pagi. Dia kaget, Tuhan berkata, ke gereja. Dia cepat-cepat mandi, masih agak ngantuk begitu. Lalu kemudian dia datang, dia kemari saudara. Dia dengar pesan Tuhan yang disampaikan.
Kemudian dia cerita dengan saya. Saudara, kita ini dulunya orang Semarang, pindah Jakarta sekeluarga. Sekian tahun lalu, singkat cerita, Tuhan beri dia mujizat, anak lagi. Dokter pernah ngira ini bukan anak, ini tumor. Waktu itu saya doakan di airport, dan Tuhan berkata, ini anak, dan lahir anak laki-laki. Anak ini masih belasan tahun, cakep anaknya. Tapi Tuhan itu pakai dia. Beberapa kali di SARK, dia dengar suara Tuhan, dia baptisan Roh Kudus, itu di seminar. Nah, dia diajak oleh maminya ke Semarang untuk kondangan. Ini anak umur sekian belas tahun, smartnya luar biasa. Dia sampai di Semarang, maminya lihat aneh. Dia itu bagi-bagi uang, dia beli roti, beli macam-macam, ada orang miskin didatangi, dibagi. Loh, dia bilang, anakku kok lucu loh, di Semarang kok bagi-bagi, ngasih duit ke pengemis, ngasih banyak orang, tukang parkir juga dikasih, diberkati sama dia. Terus datang ke beberapa tempat, dia minta berhenti, peperangan rohani. Ditanya maminya, kamu kok aneh toh di sini, ngapain? Dia bilang begini, mami, Tuhan berkata kota ini punya destiny besar. Aku kan anaknya orang Semarang, dia bilang. Aku berkati orang Semarang, ambil destiniku untuk dari kota ini. Terus dia bilang, kamu kok peperangan rohani? Kan kita enggak ke Cina, ini mewakili lah, tak tengkingi di sini. Tuhan berkata, sama nak, kamu kerjakan seperti kamu ikut perang di Cina. Anak umur belasan tahun, saudara, bisa dengar suara Tuhan, dan Tuhan berkata seperti itu. Apa yang kalian lakukan buat kota ini, buat bangsa, Merapi kita kirim 8.000 nasi bungkus setiap hari waktu itu. Semua tidak akan sia-sia. Kita sedang membawa banyak orang naik ke gunung Tuhan, dan di ujung kita memberikan persembahan yang benar. Saudara, saya berdoa Anda tangkap 9 poin ini. Saya tahu ini sangat banyak, tapi saya berdoa itu akan membangun sebuah parit yang luar biasa buat kehidupan kita. Amen, saudara. Mari berdiri bersama-sama.